Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, dan dengan takdir Allah kita masih bisa bermuwajahah, berinteraksi melalui teknologi ini. Mudah-mudahan ini adalah isyarat kelak Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walaupun hari ini masih sebatas teknologi WhatsApp ini, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu dalam pelatihan offline sebagaimana sebelum terjadinya wabah. Maka kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahummarhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Turunkan rahmatmu dengan Al-Quran yang kami baca ini, yang kami hafal ini, yang kami ajarkan ini, yang kami perjuangkan ini. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat untuk kami di grup ini untuk menghadapmu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penolong kami, sebagai syafaat bagi anggota grup ini yang terus belajar dan mengajarkan Al-Quran dalam meraih ridhomu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, selamat menghafal. Barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah. Sebelum menghafal ayat yang ke-30, kita pahami sekilas agar otak kanan kita bisa lebih mudah dalam merekam memori apa yang akan kita hafal. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-30 mengatakan bahwa ingatlah. Jadi wa itu artinya dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah maknanya pemimpin, penguasa ataupun pengganti. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan manusia yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah memastikan bahwa sungguh aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui wahai para malaikat. Nah, ini dalam ranah pemahaman sudah 20% kita masukkan memori agar nanti yang mau kita hafal tidak cepat lupa. Amin. Selanjutnya cara menghafalnya, lihat di kartu khatam di atas halaman 10. Allah berfirman wa idz qala, ada huruf waw pada kotak yang berwarna kuning, huruf waw pada kalimat wa idz qala. Jadi pastikan kita merekam huruf-huruf ini agar setiap kita mengingat ayat 30 terbayang oleh kita adalah huruf waw dimulai awal ayatnya. Dalam ranah tajwid, wa idz qala yang panjang itu adalah qa. Jangan sampai kita sering mendengar ada jamaah yang membaca qala, itu kurang tepat. Pastikan bacaan kita benar sebelum menghafal supaya nanti tidak salah lagi dalam proses merekam ayat-ayat yang akan kita hafal. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Rabbuka pendek semuanya, jangan kita baca rabbuka tapi kita baca rabbuka. Lil malaikati, la-nya itu panjang, itu mad wajib, jadi panjangnya 5 harokat. Lil malaikati, inni itu gunnah ditekan, inni ja'ilun, ja-nya panjang, i-nya yang pendek, jangan terbalik. Ja'ilun fil ardi khalifah, kha-nya pendek, li-nya yang panjang. Khalifah itu mad tabi'i dibaca berapa harokat? 2 harokat. Kemudian itu ada tanda berhenti, kita lanjut. Qalu ataj'alu fiha, itu qa-nya panjang, lu-nya juga panjang tapi lu-nya lebih panjang, 6 harokat. Ataj'alu fiha, lu-nya langsung kepada fi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, nun mati bertemu ya, itu idgham bi gunnah. May yufsidu fiha wa yasfikud dima, tidak ada yang panjang ya, fi itu pendek, wa pendek, wa yasfikud dima yang panjang itu adalah ma. Wa nahnu nusabbihu, tidak ada yang panjang, pendek semuanya. Bihamdika wa nuqaddisu lak, pendek semuanya, jangan sampai ada yang panjang. Kadang kita dengar jamaah ini bacanya bihamdika wa nuqaddisu lak, itu salah. Jadi pendek semuanya, jangan panjangkan yang pendek. Qala inni, la-nya pendek. Qala inni, ada gunnah. Inni a'lamu ma la ta'lamun, mad arid lis sukun, panjangnya
4 harokat atau 6 harokat. Barakallahu fikum, selamat menghafal. Bismillah, sebelum menghafal ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa dialah yang mengajarkan manusia apa-apa yang ada di sekelilingnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayat 31 Allah katakan Allah lah yang mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat. Seraya Allah mengatakan, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Maka ini adalah suatu penghargaan Allah kepada Adam. Allah yang mengajarkan Adam, dan Allah sudah memberikan memori kepada Adam untuk mengingat nama-nama benda di sekelilingnya. Nah, inilah penelitian mengatakan bahwa manusia memiliki memori yang luar biasa, yang dalam Profesor Tony Buzzer meneliti ada 100 miliar sel syaraf yang dimiliki oleh tiap manusia dalam mengingat memori, dalam menghafal, dan dalam memanggil kembali memori-memori yang sudah dimasukkan tersebut. Atau dalam istilah psikologi disebut dengan IQ. IQ itu adalah sebuah kecerdasan untuk dalam hal intelektual, di mana manusia secara umum telah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia sendiri yang menggunakannya dalam hal-hal apa itu digunakan. Baik, ini dalam ranah tadabbur, maka semakin dalam kita mentadaburi sebuah ayat, maka itu akan semakin berkesan, dan semakin berkesan terhadap suatu ayat, maka itu akan membuat ingatan jangka panjang dan tidak mudah lupa. Barakallah. Kemudian dalam ranah tajwid dan mengingat huruf, perhatikan di kartu halaman 10 di atas. Di situ Allah mulai dengan huruf waw juga. Jadi waw itu sekedar untuk memancing ingatan. Jadi kalau nanti kita menghafal ayat 31, yang kita ingat ya huruf waw pada kalimat 'allama Adam al-asma'a kullah. Di situ tidak ada yang panjang, hanya huruf Adama, A dan Ma. 'Allama semuanya pendek. Wa 'allama Adam al-asma'a, A pendek. Asma'a kullaha, hanya yang panjang, mat tabi'i 2 harokat. Kullaha, summa itu ada mim gunnah di atasnya, dibaca dengung. Summa aradahum, pendek semuanya. Aradahum 'alal malaikati, la-nya panjang 5 harokat, mad wajib muttasil. Malaikati, ti pendek, jangan berhenti lama di ti. Ikati faqala ambiuni, jadi itu nun mati bertemu ba, iqlab. Ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Banyak sekali mad jaiz itu, mad wajib muttasil, asma haula mad wajib juga, lai haulai mad wajib juga, in kuntum. Jadi kalau mad wajib itu 5 harokat ya, dibaca 5 harokat. Haulai ing, i-nya jangan lama-lama. In kuntum shadiqin. Nun mati bertemu kaf itu ikhfa, nun mati bertemu ta itu juga ikhfa, dibaca samar. In kuntum shadiqin, itu
itu arid lis sukun, dipanjangkan 2 alif atau 3 alif, 4 harokat atau 6 harokat. Barakallah, selamat menghafal. Mudah-mudahan Allah permudah kita menghafal ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, sebelum menghafal ayat yang ke-32, kita pahami qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian para malaikat berkata pada ayat yang ke-32, Maha suci Engkau ya Allah, yang tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, pahami ini sekilas. Bayangkan ketika kita melantunkan dan menghafalkan ayat ini, yaitu bagaimana bertasbihnya para malaikat setelah mereka mengetahui maha adilnya Allah, maha bijaksananya Allah. Jadi semua yang Allah ciptakan itu merupakan hikmah terbaik bagi kita, termasuk para malaikat pun yang awal mulanya sedikit protes, tapi Allah adalah maha bijaksana. Selanjutnya dalam ranah tajwid, perhatikan panjang pendeknya, perhatikan huruf-hurufnya, mana yang panjang, mana yang pendek, sehingga dalam menghafalnya nanti setelah kita mendapatkan apa inti poin daripada ayat itu, jadi menghafal itu harus tahu poinnya apa yang dimaksud Allah. Lalu kita mulai merekam awal-awal hurufnya. Huruf qaf, qalu, qa-nya panjang. Qalu subhanaka. Yang panjang itu ha, na-nya pendek, ka pendek. Ada ba itu qalqalah dipantulkan ya. Subhanaka la ilma lana. Jadi yang panjang itu la ilma lana, na juga panjang, itu mad jaiz. Lana illa ma 'allamtana. Yang panjang-panjang itu jangan sampai kita pendekkan. Nanti kita zalim memberikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Yang panjang kita pendekkan, pendek kita panjangkan, itu tidak boleh. Itu ada gunnah didengungkan, innaka antal alimul hakim. Jadi yang panjang-panjang, pendek-pendek. A itu pendek, li panjang, mad tabi'i, alimul hakim. Yang hakimnya lebih panjang sedikit, 4 harokat. Hakim karena dia mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu adalah mad tabi'i yang berada pada akhir bacaan, maka harus kita panjangkan sedikit. Barakallah, ayatnya cukup pendek dan mudah-mudahan Allah permudah. Inilah dinamika dalam menghafal Al-Quran. Ada ayat panjang, ada ayat pendek. Itulah seni menghafal Al-Quran. Semakin sering kita berinteraksi dengan kesulitan menghafal Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan dalam hal tersebut. Insya Allah. Barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Bismillah, sebelum menghafal ayat yang ke-33, kita pahami terlebih dahulu guna memperlancar otak kanan kita dalam menyimpan memori nanti ketika kita sudah masuk kepada penghafalan lafaz ayat. Ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka, para malaikat, tentang nama-nama benda itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka setelah diberitahukannya kepada malaikat nama-nama benda itu, Allah berfirman, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah sudah kukatakan kepadamu wahai malaikat bahwa sesungguhnya aku sebagai Allah mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku juga mengetahui apa yang kamu nampakkan maupun yang kamu sembunyikan. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan maha perkasanya, maha mengetahuinya, dan Allah menunjukkan kepada para malaikat bahwa dialah yang mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi, apa yang tersembunyi dan yang nampak, semuanya Allah tahu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, yaitu tema tentang bagaimana maha luasnya pengetahuan Allah pada ayat yang ke-33 ini. Apa jamaah sekalian? Maha luasnya pengetahuan Allah pada ayat yang ke-33 ini. Nah, setelah kita mengetahui sekilas tentang makna yang perlu kita pahami saja, jangan dihafal maknanya, terjemahnya, karena itu buat menambah waktu lama lagi. Cukup kita pahami saja bahwa ayat 33 Allah menerangkan demikian. Selanjutnya untuk menghafal perlu juga kita simak, perbaiki jika ada yang belum tepat. Jikalau sudah tepat, permantap lagi tajwidnya. Barakallahu fiikum. Kemudian tentang awal ayat Allah memakai huruf qaf. Bayangkan setiap ayat 33 Allah memakai huruf qaf. Qala, pada kalimat qala ya Adam, qanya panjang, la-nya pendek. Jangan kita baca terbalik.
Qala itu kurang tepat, tapi qala ya Adamu ambihum. Ianya panjang, itu mad jaiz, harus dipanjangkan 6 harokat. A itu 2 harokat saja. Adamu ambihum, nun mati bertemu ba, iqlab, langsung masuk kepada huruf ba, didengungkan dikit. Ambihum bi asma'ihim, ma-nya panjang, mad wajib 5 harokat. Bi asma'ihim. Falamma, ma panjang 6 harokat, mad jaiz. Amba'ahum, nun mati bertemu ba, diiklabkan, dibalikkan. Amba'ahum bi asma'ihim, itu 5 harokat, mad wajib, ma'ihim, i-nya pendek, ihim. Qala, ko-nya panjang, mad tabi'i. Alam akul lakum, tidak ada yang panjang di situ, pendek semuanya. A-nya pendek, lam-nya pendek. Alam akul lakum, a pendek. Aqul lakum inni, itu inninya panjang, 6 harokat. Inni a'lamu ghaibas samawati, yang panjang itu ma wa ti, ti pendek. Ti-nya pendek, langsung kepada huruf waw. Samawati wal ardi wa, dari setelah di jangan berhenti di situ, tapi lanjut di wa a, karena kebanyakan kita di-nya lama dan itu nanti cenderung panjang. Wal ardi wa a'lamu ma, mu pendek, a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi ma-nya panjang, ma tubduna, qalqalah, tubduna, wa ma panjang, kuntum ikhfa, taktumun itu mad arid lis sukun. Nah, setelah tepat bacaannya, mulailah untuk menghafal pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sesuai kemampuan. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat kegigihan dan melihat waktu yang kita alokasikan sehari ini untuk menghafal ayat-ayatnya yang maha mulia. Barakallahu fiikum. Semoga Allah mempermudah antum semuanya. Bismillah, sebelum menghafal ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan bahwa dalam firman-Nya ini, wa idh qulna, dan sungguh dan ingatlah. Jadi wa idh itu artinya ingatlah. Dan ingatlah ketika kami katakan kepadamu, qulna lil malaikah, wahai para malaikat, usjudu lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Nabi Adam, maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Inilah iblis, ia ingkar, enggan, takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, kita berlindung pada Allah dengan ayat ini. Ketika kita membacanya, tadabburnya, jangan sampai kita mengikuti sifat iblis. Iblis ini merasa lebih daripada Nabi Adam. Iblis merasa paling mulia, lebih tinggi ilmunya, dan tidak mau menerima kebenaran. Kita berlindung, mudah-mudahan semua anggota di grup ini mempunyai sifat tawadhu, rendah hati, tidak pernah merasa lebih daripada orang lain, selalu merasa kurang dan merasa perlu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah ada kesombongan dalam dirinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah tadabbur ayat 34, yang mana seorang penghafal Al-Quran harus bisa mengamalkannya, sehingga suatu saat ketika
semua anggota grup di majelis ini dimudahkan Allah dalam menghafal, tidak ada rasa sombong, takabur dan meremehkan yang lainnya. Barakallah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada ranah tajwid. Bismillah. Untuk menghafal juga perlu kita perdalam sedikit banyak tentang bagaimana cara membaca yang benar. Yang sudah benar bacaannya, bersyukurlah pada Allah, dan mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan menambah ilmunya. Jangan ada rasa sombong, jangan ada rasa takabur, tetap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus belajar, dan jangan pernah kita merasa cukup ilmu kita. Wa idz qulna. Nah, jadi perlu kita garis bawahi di sini bahwa ayat yang ke-34 Allah mulai dengan huruf wawu. Wawu itu artinya dan. Jadi otak kanan kita mengingat huruf wawu. Jadi ini perlu suatu saat kalau kita jadi imam, misalkan bagi yang ikhwan, ketika diminta jamaah menjadi imam, wahai imam tolong ayat 34, maka bayangan otak kanannya adalah huruf wawu. Nah, inilah fungsinya, sederhana tapi hasilnya insyaallah luar biasa. Wa id itu bukan qalqalah, jangan dipantulkan, jangan dibaca seperti ini. Id itu salah. Yang benar adalah wa id, ditekan saja. Wa id qulna, na itu panjang. Lil mala itu panjang, mad wajib muttasil 5 harokat. Malaikatis judu, junya pendek, judu. Li adama, a itu panjang. Li adama fasajadu, sa pendek, semua pendek, yang panjang hanya du. Fasajadu illa, itu mad jai semuanya ya, 6 harokat. Illa iblis, qalqalah iblis. Aba, ya, a-nya pendek, ba-nya yang panjang. Jangan terbalik, jangan aba, salah. Yang benar adalah aba. Wastakbaro, ro-nya pendek langsung. Wastakbaro wa kana, ya, yang panjang hanya ka saja. Wa kana minal kafirin. Alhamdulillah. Yang sudah hafal bersyukurlah, yang belum hafal dibaca 5 kali, dibayangkan artinya, fokus kepada awalnya, kemudian tutup Qur'annya, tutup HP-nya jika menghafalnya melalui aplikasi atau melalui grup ini. Tutup HP-nya, bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana kesombongan iblis yang mereka tidak mau sujud. Sujud di sini bukan berarti sujud secara akidah ya. Jadi sujud di sini adalah menghormati. Jadi kita mengartikan sujud ini bukan berarti sujud menyembah Adam, tapi menghormati Adam. Inilah harus saling menghormati dalam kehidupan kita. Itulah wujud daripada kita mengamalkan ayat ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah mempermudah antum semuanya. Bismillah. Sebelum menghafal surah Al-Baqarah ayat 35, kita pahami dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan Allah berfirman, jadi itu kembali kepada Allah. Wahai Adam, diamilah olehmu beserta istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang ada di dalamnya, sangat banyak makanan itu yang baik, di mana saja yang engkau sukai wahai Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Dan janganlah engkau bersama istrimu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu adalah pohon khuldi
di mana dilarang oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mendekatinya apalagi makan buahnya. Nah, untuk tadabbur dengan otak kanan adalah hikmah atau pesan dalam ayat ini. Allah ingin memberikan pelajaran bahwa hendaklah kita selalu taat kepada Allah, takut akan larangan-larangan Allah, jangan sampai kita tergelincir oleh rayuan syaitan laknatullah. Dan inilah yang bisa kita ambil pelajarannya sebelum kita hafalkan, sehingga hafalan kita benar-benar terpatri dalam jiwa kita, bukan sekedar di lisan saja, tapi ada sebuah tadabbur filosofi dari ayat yang kita hafal, insyaallah. Barakallah. Kemudian dalam ranah tajwid dan bacaan panjang pendeknya yang perlu kita fokuskan lagi. Bagi yang belum benar bacaannya silahkan diperhatikan. Wa qulna, wanya pendek ya, Allah mulai lagi dengan huruf waw. Wa qulna, na panjang. Ya Adam, ya-nya itu panjang 6 harokat karena mad jaiz. Ya Adamuskun, nah, itu izhar ya, nun mati bertemu alif. Adamuskun anta, ikhfa, tanya pendek. Wa zaujukal jannata wa kula, jannatanya pendek. Wa zaujukal jannata wa kula, lanya panjang, kunya pendek. Wa kula minha, itu izhar, nun mati bertemu ha, harus jelas, jangan dengung, jangan samar, tetapi pasti jelas. Minha ragadan, itu ada ikhfa ya, izhar lagi ketemu ha. Ragadan haitsu syi'tuma, manya panjang. Wala, lanya panjang. Taqroba, banya panjang. Ha panjang, zinya pendek. Hadhihi syajarata fa, nah, tanya itu pendek, langsung disambung kepada huruf fa. Syajarata fatakuna, nanya panjang 2 harokat karena itu mad tabi'i. Fatakuna minaz zalimin. Nah, zalimin juga panjang, mad arid lis sukun 4 harokat atau 6 harokat. Selamat menghafal. Jangan lupa fokus kepada huruf wawu pada kalimat wa qulna ya. Kalau ayat yang ke-34 wa idh qulna, tapi ayat yang ke-35 tanpa idh, wa qulna. Nah, inilah seni menghafal Al-Quran. Allah memberikan beberapa perbedaan lafaz agar otak kita bisa kreatif dan bisa membedakan hal tersebut. Barakallah, selamat menghafal, semoga Allah mempermudah selalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما
جاءكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillah. Sebelum menghafal ayat yang ke-36 dari surah Al-Baqarah, kita tadabburi ayat ini dengan harapan bisa menjadikan hafalan lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih tahan lama insyaallah. Pada ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman bahwa syaitan memperdaya Nabi Adam dan istri beliau agar keduanya bisa keluar dari syurga. Jadi Nabi Adam alaihi salam dan Hawa memakan buah pohon yang terlarang itu, yang menyebabkan mereka diusir oleh Allah dari syurga dan diturunkan ke dunia. Maka Allah katakan, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, inilah tanda bahwasanya syaitan laknatullah berhasil memperdaya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, sehingga dengan tipu daya dan rayuan itu membuat Allah menurunkan dan mengusir mereka berdua. Na'udzubillah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah jangan sampai kita tergoda dengan rayuan-rayuan syaitan laknatullah alaihim, karena ini akan menyebabkan kita merugi, kita menyesal, dan kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tadabburi dan perlu kita ambil pelajaran dari ayat yang dua baris ini. Kemudian dalam ranah tajwid, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-36 ini, kalau kita lihat banyak sekali hukum-hukum tajwid yang bisa kita ambil pelajaran. Contoh, yang panjang kita panjangkan, yang pendek kita pendekkan. Fa'azallahuma, tidak ada yang panjang di situ. Fa'azallahuma, ma langsung asyaitan, alif lam asyamsiyah. Fa'azallahuma asyaitanu, madlain, syaitanu, ta panjang, mad tabi'i, dua harakat. Syaitanu anha, nu pendek, jangan berhenti, karena kebanyakan kita bacanya seperti ini. Fa'azallahuma asyaitanu anha, itu kurang tepat. Yang tepat adalah syaitanu anha, ha panjang, fa akhrajahuma, ma panjang, mimma gunnah ditekan, mimma kana fi. Jadi ka panjang, na panjang. Wa qulna ihbitu, na langsung kepada huruf ha. Yang panjang adalah tu. Qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Itu izhar, tanwin bertemu ain, jelas. Li ba'din adu.
walakum, la pendek, walakum fil ardi, dinya pendek, fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Itu ada idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw, mustaqarru wa mata'un, idhar lagi, mata'un ilahin. Baik, selamat menghafal, dibaca 5 kali, lihat huruf fa awalnya, diingat-ingat bahwasanya ayat yang ke-36 ini Allah mulai dengan kalimat fa'azallahuma, bercerita tentang diusirnya Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya dari surga. Na'udzubillah, tapi akhirnya mereka berdua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillah, sebelum menghafal surah Al-Baqarah ayat 37, kita pahami a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat. Kalimat itu menurut sebagian mufassir adalah ucapan untuk memohon ampunan taubat. Jadi diajarkan oleh Allah cara bertaubat, min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Innahu huwat tawwabur rahim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Ketika kita membaca ayat ini, memahami ayat ini, maka harus kita yakini bahwa Allah adalah Rabbul Jalalah, penerima taubat kita kalau kita pernah berbuat dosa. Maka jangan bosan-bosan untuk bertaubat pada Allah dengan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau kita mengamalkan ayat ini, berarti perlu kita contoh Nabi Adam alaihi salam dalam mengakui kesalahannya dan bertaubat serta tidak akan mau mengulangi kesalahan lagi. Kemudian sebelum kita hafal, kita pahami tajwidnya, panjang pendeknya. Jangan sampai kita meletakkan yang panjang di pendek ataupun sebaliknya. Fa itu pendek, fatalaq, yang panjang hanya qa, itu mad jaiz, harus 6 harokat. Fatalaqqa Adamu, damunya pendek, mir rabbihi, idgham bila gunnah, langsung masuk ke huruf ra, mir rabbihi, hi panjang, kalimatin, ikhfa, tanwin bertemu fa, fataba alaih, mad lain, alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Inna itu adalah gunnah, ditekan 2 harokat, hunya panjang, jangan dibaca inna tapi innahu huwat tawwabur rahim. Barakallah. Semoga Allah mempermudah kita menghafal ayat yang cukup pendek ini. Bersyukurlah bertemu dengan ayat-ayat yang pendek yang lebih mudah dihafal, dan mudah-mudahan dengan syukur itu Allah mempermudah ayat-ayat yang lainnya juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menikmati hidangan Allah terlezat, yaitu tahfidzul Quran.